Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, untuk video kali ini atau konten kali ini, materi yang bakal saya jabarin atau jelasin, yaitu masih berkaitan dengan konten saya 2 hari sebelumnya, teman-teman ya. 2 konten sebelumnya maksudnya. Yang pertama, yang saya bahas tentang penyelesaian. Terus yang kedua, tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan atau kita lakukan saat akun mengalami yang namanya penurunan kinerja, atau artinya dalam simpelnya gagu lah ya. Nah, untuk konten kali ini saya akan mau mau memberikan tips dan trik lanjutannya, teman-teman ya. Nah, kemarin kan berhenti di posisi menaikkan pendapatan di angka kurang lebih 100.000 ya, teman-teman. Itu yang dulu yang harus kalian lalui sebelum masuk ke tahap ini. Itu yang harus kalian targetin itu dulu ya. Kemungkinan itu prosesnya kurang lebih 1 minggu atau bahkan 2 minggu. Itu tapi semua tergantung usaha dan tekad kalian sendiri, niatnya sampai mana. Kalau niatnya kuat, tekadnya bulat, terus mentalnya bagus, itu akan jauh lebih cepat. Gak perlu nunggu 2 minggu, gak perlu nunggu 1 minggu, bahkan bisa 3 hari atau 4 hari itu udah nemuin tuh yang nama ritmenya. Itu semua tergantung kalian menemukan spot potensial yang telah direspon akun kalian. Artinya reward order, dimana kalian sering dapat order gitu ya, teman-teman ya. Itu poinnya. Itu semua tergantung usaha dari kalian sendiri. Karena apa? Saat proses mengeluarkan atau terapi akun dari proses gagu ini, terapi gagu ini butuh yang namanya, yang saya bilang kemarin saat tahapan-tahapan itu, yaitu tekadnya dulu ya, niatnya, terus mentalnya, itu yang harus dibangun dulu ya, teman-teman ya. Yang poin pertama kemarin itu dulu. Jangan sampai kita udah masuk ke teknisnya, kita masih berpikiran lagi, balik lagi, males. Nah, munculnya outputnya males lagi, udah kepikiran, mentalnya kena lagi karena bensin lebih boros. Terus niatnya jadi berubah ya, nanti aja lah, nunggu di bulan baru, di tanggal 1 nanti, begitu ya. Nah, untuk pernyataan itu, yaitu nunggu nanti aja lah di bulan depan, ntar ke reset lagi. Itu saya kasih tahu teman-teman ya, itu kalian salah kalau berpikiran kayak gitu. Gojek tetap menghitung kinerja kita. Menghitung itu artinya mengkalkulasi kinerja kita sebelum tanggal 1 ini, tanggal 1 bulan depan ya. Artinya di bulan ini, di akhir-akhir bulan ini, 2 minggu terakhir di bulan ini, atau bahkan 1 bulan. Itu yang dihitung, teman-temannya. Artinya kalau kalian kerjanya, ngebitnya itu seadanya, semaunya, sesukanya, itu akan tetap berpengaruh di bulan depannya itu, atau di pertanggal 1 atau saat pergantian bulan. Itu yang dihitung. Jadi jangan disangka dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan ini akan dihilangkan di bulan berikutnya. Itu salah besar. Itu pertama dulu, itu yang kalian harus pahami sebelum saya menjelaskan tahapan yang lebih lanjut. Itu kesalahan-kesalahannya ya, teman-teman. Ini belum masuk ke pokok ya. Jadi di sini biar kalian ngerti dulu nih. Jadi jangan berpikiran itu pada umumnya kayak gitu, teman-teman ya. Pada di lapangan, fakta lapangannya begitu. Nanti aja lah, nunggu bulan baru tanggal 1 nanti juga ada. Gacor sendiri ya, gacor sendiri. Kalian nanti buktiin, kalian yang kinerjanya bulan ini atau minggu-minggu akhir ini, 2 minggu akhir ini nggak bagus, di bulan besok nggak bisa tiba-tiba gacor. Tetap namanya proses tahapan itu harus kalian tetap lalui. Mau segala macam bentuk usaha apapun, kalau nggak kalian lalui tahapannya, kalian nggak akan pernah belajar yang namanya prosesnya. Itu yang paling penting, prosesnya, teman-teman.
Kalian harus memahami prosesnya, harus dapat ilmunya dari itu, dari pelajaran itu. Kenapa nanti pada saat kalian akunnya udah bagus, udah gacor, kalian tahu dan paham cara mempertahankannya. Itu yang poin yang paling penting, mempertahankan artinya kestabilan akun ini jangan sampai kembali lagi ke posisi gagu ya. Wajar lah kalau nanti begitu gacor ada momen-momen dimana akunnya akan mengalami yang namanya delay. Itu yang umum terjadi. Jadi bahasa-bahasa delay itu sebetulnya itu adalah salah satu doa sebetulnya yang kita ucapkan. Kalau kita sering ngebahas, bang akun saya delay bang, jam segini delay. Alhamdulillah saya selalu tahan kata-kata itu, kata-kata buruk ya. Itu termasuk kata-kata buruk. Emang realistis, cuman jangan sampai dilontarin, diketik, bang delay jam-jam segini. Udah, ya nggak penting itu teman-teman. Kita menjelaskan atau mengutarakan hal itu nggak penting. Yang penting itu kita respon diri kita itu gimana reaksinya saat terjadi delay kan nggak perlu diomong-omongin, pasti kerasa ya kan, kerasa dari menit-menitnya per jamnya itu berapa jedanya, masuk orderannya enggak gitu. Itu reaksi kita kayak gimana, yang butuh itu karena kenapa saya bilang prosesnya harus dipahami. Jadi ketika ada momen delay saat akun udah naik, udah di atas, kita tahu cara memahaminya. Jadi sebelum berganti hari itu udah tertangani teman-teman ya. Jadi nggak perlu nunggu 2 hari, 3 hari itu bahkan 1 minggu, nggak perlu nunggu itu. Di hari itu pun kalian udah bisa menerka atau mengantisipasi akun ini jangan sampai jeblok di hari itu juga, nggak perlu nunggu besok lagi. Itulah fungsinya kalian memahami ilmunya saat prosesnya. Itu yang penting. Kebanyakan orang kan maunya gacor aja, hasilnya segini, pengennya begini. Itu hasil belakangan nomor 2 atau nomor sekian. Hasil itu pasti ngikutin dari prosesnya. Kalau prosesnya baik, prosesnya kita paham, prosesnya kita jeli, memetik ilmunya, itu yang paling penting, bukan hasilnya. Hasilnya itu pasti ngikut teman-teman. Yakin, percaya sama saya begitu selalu mengarahkan ke teman-teman untuk hasil. Kalau hasil itu hanya sebatas target teman-teman, untuk pencapaian akhir ibaratnya. Yang penting itu prosesnya. Nah, jadi kan panjang lebar. Jadi maksudnya di sini bukan saya mau basa-basi, muter-muter. Kalian harus pahami dulu supaya pemikiran-pemikiran apa doktrin-doktrin yang nggak perlu itu dihilangin gitu. Misalkan contohnya ada pertanyaan, bang semenjak naik versi ini akun saya jadi tiba-tiba gagu, tiba-tiba drop, tiba-tiba ini nyungsep gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya kalau versi itu pengaruhnya sangat kecil teman-teman ya. Mungkin kalau bisa saya analogiin artiannya pengaruh versi ini sedikit. Ibaratnya dari sekian faktor-faktor lain mungkin hanya sekitar 5-10% ya teman-teman ya. Yang paling besar pengaruhnya yaitu tetap kinerja kita, level pendapatan kita, akun kita, itu yang dihitung. Kalau versi emang yang dihitung gitu, nggak ada catatannya. Dia hanya memperbarui atau memperbaiki sistem-sistem di mana yang terjadi masalah, terjadi crash, terjadi bug-bug yang error, itu hanya itu aja yang diperbaiki. Makalah terjadilah akun-akun yang level pendapatannya rendah terkesan terkena dampak karena update versi ini. Padahal bukan itu masalah utamanya tetap kinerja akun kita yang jadi patokan. Yang itu yang dihitung, bukan kita udahlah jangan sampai kita buang-buang jauh pengaruh versi ini yang paling tinggi. Bukan, yang pengaruh yang paling tinggi ya tetap kinerja akun kita kebelakangan ini. Nah, terus begitu ketemu kenaikan versi karena ada pembaruan sistem, terus ada fitur-fitur baru yang terbaru, yang fitur aceng rasa reguler rasa aceng lah apalah sebutannya, itu pasti butuh penyesuaian sistemnya ya. Dalam programnya itu pasti pemrogramannya ada butuh penyesuaian. Jadi untuk penyesuaian pasti yang namanya maintenance itu ada kendala-kendala, wajar. Cuman kita tetap berpatokan
kuat, kita landasannya, pondasinya itu tetap kinerja akun itu yang paling penting temen. Jadi harus dihilangin bang, semenjak naik versi ini dari dulu begitu aja versi. Coba kalian hitung akun saya kalau mau jadi contoh perujukannya, udah berapa naik versi dalam 2 tahun ini. Mungkin dulu saya ingetnya versi 15 ya, 14 lah ya, 14, sekarang kan 16 ya. Coba kalian hitung naik berapa versi tuh, 13 malah, 1330 kalau nggak salah tuh. Udah naik berapa poin ya, udah naik 3 poin, 3, 4, 5, 6, 4 malah tuh, mau ke 7 ya, mau ke 7 ya. Ini posisi 16 kan, 161 terus 1667 nanti ya. Nah itu artinya apa? Jadi versi nggak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pola akun kita, kinerja akun kita, kualitas akun kita. Nggak terlalu besar. Yang terlalu besar pengaruhnya itu tetap kinerja, pola kita ngebitnya, cara kita mereaksi kalau ada kondisi di mana momen-momen delay itu apa yang harus kita lakukan. Itu yang paling penting, itu poinnya, reaksi kita dari pembelajaran, dari prosesnya itu ya. Oke teman-teman ya. Terus apalagi apa ya pokoknya pengaruh versi itu udah harus dihilangkan. Nah oke, lanjut ke pembahasan utamanya teman-teman. Nah kemarin kan saya terakhir bilangnya saat posisi harus di 100.000 ya teman-teman ya, kenaikan 100.000 itu minimal untuk akun gagunya. Nah kemudian apa yang kita harus lakukan? Nah untuk teknisnya, yang pertama kita ilustrasikan, kita udah bawa 3 layanan ya teman-teman ya. 3 layanan udah kita dapet, penyelesaiannya udah lumayan ada perbaikan, kita taruhlah begitulah. Bang, penyelesaian saya bagus 100%, tapi kok kena gagu juga. Nah itu bukan, makanya tonton video saya tuh sampai habis teman-teman ya. Jadi ada poinnya di situ, bukan cuman kita patokan penyelesaian terus akunnya gacor terus, bukan. Itu lihat tuh atasnya poinnya, atau orderan yang kita udah kita selesaikan kan ada di poin tuh yang paling atas ya, poin. Terus masuklah ke dalam penyelesaian, berapa tuh poinnya. Kalau poin kita masih dalam sebulan ini masih di bawah, taruhlah masih 10.000 atau bahkan di bawahnya lagi, itu jangan harap penyelesaian 100% pun nggak ngaruh. Makanya kenapa, artinya apa, poinnya itu termasuk, artinya di dalam pendapatan poin itu ada namanya pendapatan. Jadi pendapatannya berapa dulu, jangan sampai belum apa-apa poinnya penyelesaiannya bagus dikira langsung gacor. Enggak, itu ada faktor pendukungnya, itu yaitu pendapatan. Di dalamnya pendapatan, terus cara kita menemukan potensial spotnya itu seberapa banyak, seberapa besar, seberapa cepat gitu teman-teman ya. Jadi bukan hanya patokannya penyelesaian, itu yang pertama ya teman-teman ya, untuk melangkah ke lanjutannya. Oke, balik lagi langsung ke tahap selanjutnya, yaitu udah sampai nih, taruh 100.000 udah dapet 3 layanan. Nah apa yang harus kita lakuin bang? Kita mau ganti-ganti layanan atau gimana bang? Kemarin agak berat nih, apa harus diganti ya ke sini ya? Anggaplah tadinya Goret Gosen ya, terus harus ditambahin ke, pindah aja kali ya Goret Food. Itu namanya kalian ngulang lagi teman-teman. Harusnya kalian udah di tahap selanjutnya, jadi mundur lagi. Jadi udah pakai pola yang awal kalian pakai dulu itu ya. Tapi lebih bagus kalian hilangin yang namanya pola 3 layanan. Kalian udah mulai membatasi jadi maksimal 2 layanan. Ini untuk tahap lanjutannya ya, tahap level pendapatan di atas 100. Taruhlah kita main target akhirnya 150.000 di minggu kedua. Taruhlah kita punya target minggu yang kedua ini 150.000, kan udah dapat 100.000 di minggu awal. Itu
Itu bukan saya ngomongin gampang-gampang ya, itu tergantung. Kalau kalian udah mencapai di minggu pertama 100.000, ya di minggu kedua 150.000. Syukur-syukur bisa lebih, di hari Jumatnya bisa 200.000, tergantung usaha dan spot yang kalian temukan gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin harus dipangkas. Pangkas apanya? Pangkas layanannya. Artinya yang tadinya 3 layanan, goret, gosen, put, kalian kurangin jadi 1. Kurangin 1 maksudnya, jadi 2 maksimal ya. Maksimal 2. Jangan dituker-tuker. Ini udah goret, gosen, terus gosennya mau dihilangin nih. Ngerasa berat ya. Ada momen-momen delay, berat bang. Jangan dirubah lagi, ntar menyesuaikan, karena akun Gojek itu selalu menyesuaikan teman-teman ya. Artinya kalau kita rubah lagi, dia artinya ngulang lagi dong, percuma. Kita udah menata sedemikian rupa secara struktural, sistematis ya. Kita rubah lagi, dia bingung lagi. Dia selalu menyesuaikan teman-teman. Artinya dia harusnya fokus di 2 layanan, tapi malah diganti lagi jadi tambah put, tapi gosennya malah dimatiin gitu, atau malah cuma dilewatin. Itu namanya kerja 2 kali, 3 kali malah. Jadi tetap dengan pola yang sama. Kalau udah goret gosen ya udah goret gosen, kalau udah goret goput ya udah goret goput, jalanin begitu ya. Untuk langkah selanjutnya tetap saya menyarankan untuk pendapatan di level ini tetap maksimal 2 layanan, jangan sampai 3 layanan reguler ya. Jangan sampai goret gosen dengan put, jangan sampai. Itu kalian akan ngebuktikan sendiri kesulitannya menerapkan pola layanan gosen put ini. Yang baik itu yang saya saranin goret gosen, goret put. Itu aja 2 itu layanan yang di mix ya. Oke. Terus tahapan selanjutnya udah dapet nih pola ilustrasi di minggu keduanya, udah dapet kan pola layanannya, udah jangan dirubah kan, udah dapet tuh pola layanannya. Nah, untuk cara menaikkan pendapatannya seperti yang saya kontenin sebelumnya, udah dapet 100.000 kan. Nah, di hari Senin kita naikin ya. Naiknya berapa bang? Maksimal naiknya jangan sampai lebih dari 50.000 ya. Jangan sampai dulu. Kita kalau sulit sama, jangan sampai kurang ya. Itu nanti sulit lagi, nanti lebih lama lagi kalau kita nggak sampai, kalau berkurang targetnya. Taruh 100.000 yang hari Sabtu atau hari Jumat ya, terakhir kalau kalian 5 hari ngojek. Taruh 100.000 berarti hari Senin harus 110.000 atau 130 atau maksimal 150.000. Itu dulu, jangan sampai lebih dari 150.000. Kenapa? Karena kisaran atau kualitas akun kita, kesanggupan akun kita masih di rentan itu teman-teman, masih di antara itu. Kecuali nanti pas di hari Rabu nih udah dapat 150.000 ya, nanti di hari Kamis bisa naik. Jadi di 3 hari awal ini kita jaga jangan sampai lebih dari 150.000 ya. Kalau posisinya kelihatannya lebih cepat, tapi kalau lebih lambat pelan-pelan aja, yang penting naik atau bertahan dulu di posisi 120, 110, 130 itu dulu bertahan kalau susah ya. Kalau area ngebit kalian, kotak kalian retensi atau distribusi ordernya minim ya. Beda kalau Jakarta. Kalau di Jakarta saya saranin naiknya per 3 hari. 3 hari di minggu kedua ini per 3 hari, artinya per 3 hari ini 150.000. Terus habis itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu jadi 100. Di hari Kamisnya 160.000, di hari Jumatnya 170 atau 180. Nah di hari Sabtunya bisa 200, bisa 190 gitu teman-teman. Yang penting naik, ada progres gitu. Oke, itu udah dipahami dulu untuk kenaikan nominal pendapatan ya teman-teman. Jangan dipaksa. Ini nanti ketemu momen dimana akun ini ngejar terus, ibaratnya dibabat terus, digeber terus gitu. Nanti di besoknya ini pasti kebanyakan ada yang ngalamin namanya habis gacor tiba-tiba drop gitu. Kenapa? Karena dia kejar, karena posisi jam online-nya tadinya rapi maksimal 12 jam di angka 120, dia kejar lah sampai ke 200.000. Nah 200.000 ini jam online, 200.000 ini jam online-nya berapa?
dibandingkan hari sebelumnya. Jam online-nya bisa 14 jam, bisa 15 jam, atau bahkan bisa 16 jam. Itu yang jadi masalah, digeber jam online-nya, durasi online-nya nambah, pendapatannya nambahnya nggak terlalu signifikan, besoknya ngedrop karena itu ada penambahan jam online. Kecuali kalian bisa naik ke 150 atau 200 ribu, tapi jam online-nya 12 jam aja, itu beda cerita, pasti besoknya beda, nggak terlalu drop banget. Tapi kalau posisinya kita taruhlah nih ya, di jam, kalau jam berapa ya, taruhlah kita onnya jam 6, terus biasa off jam 6 juga, jam 6 maghrib misalkan, di posisi di jam 5 sore itu udah 100, atau jam, taruhlah jam 3 itu, jam 4 lah ya, jam 4 udah dapet 150 ribu, ada tuh sisa 2 jam lagi. Nah kita geber lah, nafsu, kita tambahin dapet lah 100, 160, terus delay tuh pasti nggak bisa, nggak berurutan. Pas di jam 6 nya 170. Nah kita pas di jam 6 nya itu aja atau abis maghrib atau jam setengah 6, aku ngerasa lebih cepet karena emang posisi jam rame. Nah disitulah kita geber, BU lah, butuh uang buat keperluan dapur, kita kejar terus. Nah nggak kerasa sampai jam 8 malam, atau bahkan sampai jam 9 malam. Nah dapatlah pendapatan di atas 200 ribu. Artinya jamnya manjang, pendapatannya tambah, tapi jamnya ini yang jadi masalah. Karena jamnya nambah tapi pendapatannya nambah, ini yang jadi masalah, jamnya yang nambah teman-teman ya. Harusnya udah off di jam 4 150 ribu, dia tambahin, dia geber lagi. Artinya kalau udah dapet 150 ribu, off dong bang. Iya, off aja, jangan ngambil resiko. Kecuali kalau kalian emang bener-bener udah paham spot kalian ngojek itu, udah memahami cara ngolah ojek di atas rata-rata gitu teman-teman. Beda lagi, itu besoknya pasti kalian bisa ngejar. Tapi kalau kalian pengetahuan, wawasannya masih belum sampai sana, usahakan main aman. Intinya main aman dulu lah, jangan sampai besoknya ngedrop. Artinya udah akunya ngedrop, kitanya juga ngedrop, jadi capek kan. Pertama itu dulu, sehat juga, sehatnya dapet, akunya sehatnya dapet, berurutan gitu teman-teman ya. Oke, itu langkah menaikkan, cara tahapan menaikkan pendapatannya. Terus di minggu selanjutnya ada lagi tahapan lagi, misalkan 200 ribu ya, ada lagi, sama modelnya sama teman-teman ya, tergantung kecepatan kalian usahanya gitu. Kalau emang kalian bisa 250 ribu langsung, silakan 250 ribu, atau bahkan sampai bisa 300, silakan. Biasanya akun yang udah rapi nih, pendapatannya secara bertahap, rapi, runut, tahap-tahapannya kayak anak tangga begitu, grafiknya ini bagus sih, itulah. Bukan yang begini gitu langsung dari bawah langsung ke atas. Yang begini itu biasanya dia ngikutin terus, karena dia nyesuaiin pendapatan dan pola ngebit kita, terutama durasi jam online-nya dengan pendapatan ini seimbang. Jadi seimbang lah poinnya gitu, jadinya dia pasti lebih rapi teman-teman, lebih enak kerjanya. Cobain sendiri nanti hasilnya, kalau secara runut, secara tahapan yang kalian lakuin itu. Jadi kalian di minggu ketiga itu biasanya akan ngalamin yang namanya kecepatan akun akan meningkat teman-teman ya, karena proses 2 minggu ini kita udah jalanin seperti tahapan yang harus semestinya udah kita lakuin gitu. Jadi biasanya di minggu ketiga ini akun akan merasa ada kecepatannya itu, karena pendapatnya terus naik itu teman-teman ya poinnya. Jadi untuk minggu ketiga bisa di angka berapa bang maksimal? Tergantung usaha kalian, tergantung rezeki juga ya. Sang Maha Pencipta, bisa 250 atau 300, bahkan bisa 400 tiba-tiba, boleh aja. Biasanya di minggu ketiga ini tuh cepat teman-teman ya. Cuman kalau kalian mau main aman, main sabar banget, itu langkah-langkahnya yang paling aman. Cuman kalau kalian udah kira-kiranya udah nemu ritmenya nih, udah ketemu caranya, boleh bisa 400, bisa gope, terserah, tergantung kalian kuatnya. Cuman tetap pesan saya, tetap kalian harus
tahu batas akhir kondisi badan kalian, sanggupnya di berapa. Kalian kan udah bertahun-tahun nih, apalagi yang udah lama, yang udah ngojek lama, atau kalian yang masih muda, kalian batasin kalian mampu di pendapatannya berapa. 300 itu udah lumayan capek, 350.000 capek banget, 400 bener-bener capek banget, apalagi 400 itu pinggang hampir copot ibaratnya. Kalau 500 bisa pinggang copot, bisa masuk angin juga. Jadi harus tahu kapasitas diri kita, stamina kita sampai mana. Main aman aja, misalkan kalau kalian sanggupnya di 300 ya udah 300 aja, sanggupnya di 2,5 aja. Mungkin kalau yang udah lanjut usia, di atas umur 40 tahun ya maksimal 250.000 lah, atau main amannya 200. Kalau kalian yang masih muda-muda ya sesanggup kalian, cuma tetap faktor kesehatan yang paling utama, karena kita kerja di jalan, namanya kita bersih tegang ibaratnya dengan angin itu lebih berbahaya teman-teman ya, apalagi kalau sampai malam itu harus tetap namanya jaga kesehatan itu ya teman-teman ya. Poinnya udah dapet kan ya. Jadi pola layanannya nggak perlu dirubah-rubah. Begitu mau masuk tahapan di atas 100.000, cukup kalian jalanin sesuai alurnya lagi gitu. Ambil yang mana yang lebih dominan, tapi tetap yang paling utama pola layanannya harus diutamakan, goretnya lebih banyak gitu teman-teman ya. Terus jangan sampai cancel lagi, jangan sampai banyak cancelan. Kalau cancelan dari customer gimana bang? Itu yang sering masih ditanyain, padahal videonya ada, udah saya jelasin. Kalau cancelan dari customer gimana bang? Itu nggak bisa dihindari teman-teman ya. Tapi nggak pengaruh ya, kecuali sekali lagi saya bilang ya, kecuali penyelesaian kalian turun, itu akan berpengaruh sedikit. Cuman kalau cancelan semacam itu jarang terjadi teman-teman ya. Penyelesaian yang turun, kebanyakan nggak turun, karena pastikan kita begitu dapat order kita langsung jalan, jangan lama-lama ya, paling lama semenit lah, jangan sampai lebih dari itu. Persiapan kan naik motor mau buka kunci terus ngegas kan nggak sampai 2 menit lah, itu yang harus kita lakuin. Buru-buru, apalagi kalau goret. Kalau gosen sih bebas ya. Jangan sampai customer cancel memilih opsi driver tidak bergerak, itu nanti penyelesaian turun itu. Jadi sekali lagi, kalau cancel customer CS ngaruh nggak? Enggak, saya bilang ya teman-temannya, itu yang harus dipahami. Jangan sampai muncul mitos-mitos lagi. Untuk settingan lagi nanti lah saya bahas di sugesti-sugesti yang nggak perlu kita bawa-bawa lagi di cara ngebit kita di Gojek. Oke, itu aja teman-teman ya, udah panjang lebar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.